Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita masih bisa beribadah ya. Sekalipun masih di rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa kita terus semangat mencari Tuhan dan terus intim dengan Tuhan lewat ibadah yang kita lakukan hari-hari ini ya. Oleh sebab itu kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kaulah yang kudus, layak disembah. Lebih semula kita akan pujian dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
Bapa. Haleluya. Glory, haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan, yang layak kami sembah, yang layak kami muliakan. Jesus, oh Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Jesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Lebih sungguh katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembahnya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak disembah. Oh, layaklah Tuhan, hanya Kau yang layak kami sembah. Hira namanya ralabasika namanya ralabase. Oh, ya namanya ralabaya ralabase. Oh, kira namanya ralabaya ralabase. Oh, Jesus, Jesus, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jesus, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang layak kami muliakan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak terima pujian. Sebab Engkau Bapa kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Tuhan yang peduli akan hidup kami. Layaklah segala bangsa datang sujud kepadamu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada bagi kami, Tuhan yang memberikan pengharapan penuh bagi kami. Makasih atas segala berkat yang boleh kami nikmati, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur buat nafas hidup yang Tuhan masih hembuskan bagi kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih dapat melakukan ibadah. Kami masih bisa menyembah dan memuji Engkau dalam hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Jamah hati kami Tuhan, bahwa kami itu kami lebih lagi dekat padamu, bahwa kami itu kami lebih mengenal-Mu Tuhan. Thank
you Jesus. Terima kasih Bapa. Kami ingin siapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan Bible prophetic ya. Mari kita angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, David dari Melbourne. Saya berterima kasih pada Tuhan, saya dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian walaupun online. Dan pagi ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang kita ambil dari renungan kita yang berjudul Benar dari kitab Amsal Salomo. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan lebih lagi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baik. Kami dapat bersama-sama berkumpul. Kami dapat bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan pagi ini kami akan mendengar sedikit dari firman Tuhan. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini kami mendapat pencerahan baru. Tuhan berkati setiap jemaat di Shekinah Jakarta. Mereka dapat mendengarkan firman ini walaupun online. Tapi saya percaya firman ini akan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara-saudara, sebagai gereja Shekinah, saudara-saudara tahu kita sedang membahas seri Kitab Amsal, di mana kita belajar tentang hidup berhikmat. Dan tujuannya adalah untuk kita mengenal Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, dan be fruitful. Tahun ini kita semua tahu adalah tahun fruitfulness untuk setiap kita yang sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Artinya apapun dalam hidup kita pergunakan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup kita sehingga kita akan mengalami fruitfulness dalam hidup kita. Dan saya percaya setiap jemaat di Shekinah akan terus bertumbuh menjadi orang-orang yang cinta Tuhan dan terus intim dengan Tuhan sehingga Tuhan akan bekerja dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara berbicara tentang fruitfulness di sini itu bukan hanya berbicara tentang jasmani atau berkat jasmani, tapi lebih kepada pertumbuhan atau kedewasaan rohani kita. Nah, nggak gampang saudara-saudara menjalani hidup sebagai orang Kristen, apalagi untuk menjaga hidup supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara tahu untuk itu kita perlu apa yang namanya hikmat daripada Tuhan. Sehingga kita bisa terus berjalan bersama Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Untuk itu, hari ini saya mau ajak saudara-saudara untuk kita fokus pada apa yang kitab Amsal ajarkan pada kita untuk hidup berhikmat. Orang-orang Kristen, saudara-saudara tahu, nggak semua hidup dalam hikmat atau hidup dalam kebijaksanaan. Orang Kristen yang bijaksana selalu mempersiapkan diri untuk masa depan yang kekal. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan terjebak dengan kehidupan yang sementara sehingga kita kehilangan tujuan hidup yang sebenarnya. Makanya hikmat memberikan kita kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Salomo menganjurkan pada kita untuk minta hikmat yang daripada Tuhan, karena kehidupan di bawah matahari ini nggak akan berarti tanpa hikmat yang daripada Tuhan. Apa sih artinya kebodohan? Apa sih artinya berhikmat? Apa itu berhubungan dengan IQ? Berhubungan dengan seberapa tinggi pendidikan kita? Kalau saudara-saudara lihat di Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Ini adalah orang yang berhikmat, saudara-saudara. Orang yang takut akan Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan. Dan dikatakan orang bodoh itu seperti apa?
di Mazmur 14 ayat 1 dikatakan, orang bebal atau orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Ini adalah orang bodoh yang tidak mau mengenal Tuhan. Saudara-saudara, masih banyak kehidupan orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang dunia. Salah satu contoh adalah dalam ucapan atau perkataan kita, di mana sering kita suka mengatakan hal atau kata-kata yang sia-sia. Untuk itu, saya bersyukur dengan renungan kitab Amsal ini, di mana kita belajar supaya kita dapat berhikmat dengan perkataan kita. Saudara-saudara, kita ada di dunia yang punya tujuan di dunia ini, dan kita ada di dunia ini untuk itu, kita punya tujuan yang ada di dunia ini. Dan itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ada di dunia ini. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Apapun saudara dan saya lakukan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, apapun yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa gunakan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama adalah kata-kata kita. Kalau kita mau mengalami fruitfulness dalam hidup kita, perkataan kita harus kita jaga. Kita memuliakan Tuhan dengan kata-kata kita. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk memuliakan Tuhan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Nah, kita dapat memuliakan Tuhan pada waktu kita datang ke gereja setiap hari Minggu. Kita bernyanyi, kita dapat memuliakan Dia ketika kita berbicara dengan rekan kerja kita, orang tua kita berbicara dengan teman kita, dengan keluarga kita, bahkan pada orang yang baru kita kenal. Dengan perkataan kita, kita bisa membawa kemuliaan nama Tuhan. Dan orang-orang yang mendengar perkataan kita pun akan terberkati. Untuk itu, kita lihat di Amsal 10 ayat 31 dikatakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Tapi saudara-saudara, ingat ya, bukan hanya apa yang kita katakan juga dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, tapi juga apa yang tidak kita katakan. Ya, jadi nggak selalu apa yang kita katakan dapat menjadi berkat atau memuliakan Tuhan, tapi ada yang kita tidak katakan juga yang dapat menjadi berkat atau bisa memuliakan Tuhan. Di Amsal 13 ayat 3 dikatakan, siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang melebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jadi hal ini penting, makanya Alkitab menulis ayat-ayat yang berhubungan dengan ini, saudara-saudara. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita nggak dapat menahan ucapan kita. Kita gampang terjerumus ke dalam percakapan yang jahat seperti gosip, dengan ucapan-ucapan yang juga bisa menyombongkan diri kita, kata-kata kotor atau sembrono, dan yang lain adalah komplain. Ya, kita sebagai manusia suka komplain, suka mengeluh, ya, dan orang yang suka mengeluh itu seperti nggak yakin akan penyertaan Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, kita mesti berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Dan apa yang tidak kita ucapkan itu juga bisa memuliakan Tuhan. Dari sikap hidup dan ucapan yang keluar dari mulut kita sehari-hari itu bisa dinilai apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan firman dan melakukannya atau hanya sekedar membaca firman. Nah, jadi kita bisa memuliakan Tuhan dengan perkataan kita, saudara-saudara. Dengan apa yang kita katakan dan apa yang tidak kita katakan juga. Dan jadi biarlah ucapan kita senantiasa sesuai dengan firman Tuhan dan memuliakan namanya. Hal lain untuk kita memuliakan Tuhan dan hidup bijaksana bukan hanya dengan kata-kata saja, saudara-saudara, tapi juga dengan harta kita. Harta kita adalah salah satu hal yang bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Di Amsal 11 ayat 24-26 dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Di ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Di ayat 26, siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Di Amsal 11 ayat 24-26 ini berbicara tentang memberi, saudara-saudara. Tuhan tidak
menghendaki anak-anaknya hidup kekurangan. Ya, Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Karena dikatakan di Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Seperti saya katakan di awal bahwa fruitfulness bukan semata-mata tentang berkat jasmani atau materi, tapi mencakup segala aspek kehidupan kita, yang terutama adalah berkat rohani. Itu yang paling penting, khususnya pengenalan akan Tuhan, saudara-saudara. Ya, karena kalau saudara tidak mengenal Tuhan, saudara tidak akan mendapatkan damai sejahtera. Saudara tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Saudara tidak akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Ya, kecuali saudara datang, mengenal, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dengan intim dengan Tuhan, dan pasti Dia akan memperhatikan dan mencukupi kebutuhan jasmani kita. Berkat disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mau taat kepadanya. Dikatakan di Ulangan 28 ayat 1-2, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, maka pada hari ini Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi, saudara-saudara, sifat manusia itu, kalau mau dibilang, mereka hanya mau menerima atau mendapat, tapi nggak mau kehilangan atau nggak mau memberi. Itu bisa kita lihat di mana-mana. Kita berpikir bahwa semakin kita berhemat untuk diri sendiri, itu akan semakin membuat kita kaya. Nah, saudara-saudara, itu prinsip dunia, tapi prinsip kerajaan Allah itu beda. Sebab di Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mengapa kita diharuskan memberi, saudara-saudara? Karena ini adalah perintah Tuhan. Dan selalu ada upah bagi yang taat melakukan perintah Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, semangat untuk memberi itu harus lebih besar dari semangat menerima. Sebab tujuan Tuhan memberkati kita adalah untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Memberi adalah wujud dari kasih, ya, bukan hanya ucapan. Jadi kalau kita mau mengasihi seseorang atau mau belajar untuk mengasihi, kita harus berani belajar untuk memberi. Ya, ketika saudara memberi orang yang membutuhkan, saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang melihat kemurahan hati itu. Mereka melihat pemberian itu, mereka melihat bantuan itu, dan mereka memuliakan Tuhan. Jadi, dengan uang, saudara bisa gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saya ingin mengatakan ini, saudara-saudara, uang bukanlah hal yang buruk. Ya, terkadang orang Kristen berpikir bahwa memiliki uang adalah hal yang buruk. Enggak, saudara-saudara. Memiliki uang bukanlah hal yang buruk. Uang itu sendiri enggak jahat, tapi cinta uang itulah yang jahat. Nah, saudara-saudara, dalam hal pemberi, kita harus benar-benar serius dalam hal memberi, karena kita harus mengerti bahwa apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Kita memberi bukan untuk mendapat kasihnya Tuhan lebih lagi, tapi kita memberi karena kita mengerti apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia sudah memberikan nyawanya untuk kita, sehingga kita mau memberi dari hati yang tulus, karena kita tahu Tuhan sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi gunakan uang kita, gunakan harta kita dengan hikmat yang Tuhan berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah gaya hidup. Ya, cara hidup kita bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan juga. Selama kita hidup, hiduplah dalam kebenaran. Apapun yang kita lakukan selama kita hidup akan ada impact buat masa depan kita. Salomo mengatakan di Amsal 10 ayat 7, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Salomo juga mengatakan di Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saudara-saudara, kita boleh memiliki apa saja. Kita boleh menikmati apa yang kita punya. Tuhan mau kita menikmati berkat yang Dia berikan. Nggak salah untuk menikmati hidup ini.
Tapi yang salah kalau kita sampai menomorsatukan apa yang kita miliki dan menjadikan itu lebih penting daripada Tuhan. Nah, untuk itu kita perlu hati-hati. Apalagi sekarang kita hidup di akhir zaman, karena di akhir zaman orang lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan harta daripada Tuhan. Kitab Ibrani mengatakan dalam kehidupan Kristen itu dapat disamakan dengan perlombaan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi kehidupan kita atau gaya hidup kita itu adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan kebenaran firman. Nah, seperti kitab Ibrani mengatakan dalam kehidupan Kristen ini disamakan dengan perlombaan, dan tidak ada orang yang mau memulai perlombaan dengan harapan menyelesaikannya dengan buruk. Semua orang ingin memulai perlombaan dan berakhir dengan baik. Jadi gaya hidup kita mulai dengan yang baik dan berakhir pula dengan baik. Itu yang penting. Jangan kita mulai dengan baik tapi akhirnya dengan buruk. Ya, sama dengan perlombaan tadi. Jadi firman Tuhan bilang, mari kita tidak hanya memulai dengan baik, tapi kita belajar untuk menyelesaikan kehidupan dengan gaya hidup yang benar, dengan baik. Tuhan tahu bahwa kehidupan Kristen itu enggak gampang. Kalau saudara ikut Yesus, saudara tahu itu sangat berat. Kita hidup di dunia yang melawan Tuhan, saudara-saudara. Ya, kita hidup di dunia yang enggak menghargai kebenaran lagi. Tapi kalau tujuan hidup kita mengejar hikmat Tuhan untuk melakukan kebenaran, saudara lihat Tuhan sangat serius, Tuhan very committed untuk menolong saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Ini adalah pertandingan saudara, ya, yang Tuhan sudah tentukan di hidup saudara. Untuk itu saudara-saudara, Tuhan telah memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita talenta, supaya kita gunakan semua untuk kemuliaan Dia. Hidup dengan gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman untuk kemuliaan namanya. Jadi di tahun ini, fokus dengan baik tujuan hidup kita, sehingga kita mengalami fruitfulness dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan Tuhan pasti menyertai saudara. Jadi dalam kitab Amsal ini saudara-saudara kita banyak belajar tentang hikmat yang memberikan kita pengertian untuk takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat. Dan kita belajar bahwa orang yang takut akan Tuhan itu dia akan taat melakukan perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur untuk renungan firman Tuhan ini. Dan saya percaya setiap kita akan bertumbuh menjadi orang-orang yang makin naik ke next level dalam kehidupan rohani saudara dan saya. Untuk itu saudara-saudara, sampai di sini coba kita pikirkan apa tujuan hidup saudara dan saya. Biarlah tujuan hidup saudara dan saya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Hidup berhikmat, hidup dalam kebenaran, ya, berani untuk memberi, ya, dan kita melihat bahwa apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan itu enggak akan kembali sia-sia. Biarlah pagi ini saudara-saudara mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal ini. Terus renungkan, terus belajar bersama-sama sehingga kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Untuk itu mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang baik ini. Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi berkat bagi setiap jemaat Shekinah yang mendengarkannya. Baik yang di Jakarta dan teman-teman di Jakarta terus bertumbuh Tuhan. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.